Oke, selamat siang buat teman-teman semuanya. Kembali lagi di video belajar bareng atau di YouTube belajar bareng. Untuk video kali ini kita akan membahas market goal, yaitu dari internal to external atau external to internal. Jadi untuk market goal sendiri ini kita bisa melihat ini adalah daily goal ya. Daily goal di sini teman-teman bisa tandain dulu. Ini adalah time frame dailynya. Jadi kita mulai dari HTF. Dari tanggal berapa nih, Juli ya, Juli ke Agustus ini gold mengalami yang namanya sebuah buy model ya, mengalami buy model. Teman-teman bisa melihat di sini pergerakan gold dari high, eksternal, internal, eksternal, internal, eksternal. Oke, ini adalah sebuah buy model. Jadi untuk gold sendiri ini pergerakannya masih bullish, boleh di follow aja expansionnya. Expansion artinya sebuah pelebaran, teman-teman bisa follow the trend seperti itu. Oke, sekarang kita ke hari ini ya, dimana hari Senin ini, sekarang hari Selasa. Untuk goal sendiri ini adalah hari Senin. Kita bisa tandain ini sebagai PDH nya hari Senin, dan kita juga bisa tandain ini sebagai yang namanya sebuah eksternal. Ini juga bisa disebut eksternal karena ini adalah swing high. Berarti pergerakannya ini swing high, low, high. Nah, seperti itu. Oke. Terus teman-teman juga bisa nih di back kembali di sini, chart di sini. Ini kita bisa melihat ya pergerakan gold di sini juga. Ini dinamakan sebuah PDRI, Fair Value Gap. Nah, di sini pergerakan hari Senin expansion. Oke, expansion berarti Selasa, Rabu ini retracement, ini ya. Retracement sama Kamis retracement. Nah, ketika price sudah mengambil yang namanya sebuah fair value gap ya, pengambilan sebuah fair value gap di sini, apakah kita bisa langsung entry di sini? No. Kalau kita melihat sebuah fair value gap di time frame besar, kita bisa lari ke time frame lebih kecil. Untuk apa? Untuk mencari sebuah yang namanya konfirmasi. Berarti ini kita biarkan dulu di sini. Kita bisa ke H1. Nah, di sini. Nah, teman-teman bisa melihat ya pergerakan gold kemarin itu. Jadi ini adalah hari Senin, Rabu, Selasa, Rabu. Nah, ini adalah sebuah hari Kamis. Ini jam berapa? Jam 9. Jam 9 itu sesi New York. Nah, teman-teman di sini melihat sebuah PDRI di sini. Oke, ini adalah time frame H1. Ini FVG-nya, berarti market gold sudah ke area fair value gap. Apa yang kita lakukan di sini yaitu mencari sebuah yang namanya konfirmasi. Nah, teman-teman bisa melihat ini juga disebut yang namanya PDRI. Ini adalah sebuah breaker block. Oke. Jadi PDRI meliputi apa saja, Mas? PDRI meliputi fair value gap, breaker block, rejection block, dan order block. Itu adalah sebuah PDRI. Di sini ada PDRI. Oke. Jadi target kita apa dari daily tadi? Internal to external. Ya, internal to external. Nah, di sini adalah high tertinggi dia, kita bisa tandain di sini. Terus ketika market goal di sini sudah menyentuh di area PDRI-nya di H1. Jadi kita tadi lihat di daily, ini internal to external. Jadi ke area apa namanya, diskon ya. Teman-teman bisa tarik premium diskon di sini. Tarik dari swing low ke swing high juga bisa, swing high ke swing low juga bisa. Yang terpenting teman-teman tahu area premium dan diskon. Nah, ketika market gold daily ini kita berespektasi bahwa market gold akan mengalami yang namanya sebuah kenaikan lagi, karena dia mengalami yang namanya sebuah retracement. Teman-teman bisa lari ke time frame H1 untuk menentukan sebuah PDRI. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kalau belajar yang namanya sebuah CRT atau turtle shop, ini disebut turtle shop. Oke. Ini
ini disebut ya namanya turtle shock. Nah sekarang kita cari konfirmasi nih untuk buy, berarti target kita di high paling atas di sini. Oke. Oke, kita bisa ke 15 menit atau ke 5 menit. Nah itu bisa, atau sampai 1 menit pun bisa. Oke, sampai 1 menit pun bisa. Ini 3 menit ya. Sorry. Nah ini sampai 3 menit. Nah oke, di sini teman-teman bisa melihat ini tadi adalah sebuah PDRI, adalah sebuah breaker block ya. Oke, kita hapus dulu di sini. Nah di sini teman-teman bisa melihat ini pergerakan jam berapa, jam 9, berarti sesi New York. Teman-teman eksekusi sesi New York, cari sebuah konfirmasi. Ini adalah sebuah konfirmasi. Ini kalau time frame kecil, ini adalah sebuah yang namanya structure. Oke, walaupun kecil ini ya, ini adalah sebuah structure. Ini adalah sebuah structure. Teman-teman bisa melihat di sini. Apakah kita bisa entry di FVG ini? Jawabannya bisa. Tapi teman-teman bisa melihat lagi di sini. Ini ada juga yang namanya sebuah VJ lagi di sini. Contoh teman-teman kalau entry di sini, SL di bawah, SL-nya kan lebar ya. Tapi kalau teman-teman entry di bawah, SL-nya tipis. Terus semisal ini, bang aku mau entry di FVG yang ini, takut apa yang namanya, takut ketinggalan. Jawabannya bisa. Nah nanti teman-teman kalau kena stop loss, teman-teman entry lagi atau re-entry lagi di FVG yang bawah seperti itu. Jadi teman-teman bisa gunakan 3 kali entry seperti itu ya. Nah di sini teman-teman bisa meletakkan point entry di fair value gap. SL gak usah di swing swing yang bawah karena di sini sudah konfirmasi juga. Nah ini sudah konfirmasi juga. Kalau dia tembus ke bawah berarti next dia ke bawah seperti itu. Ini juga bisa disebut rejection block. Nah ini juga bisa disebut rejection block. Terus teman-teman bisa meletakkan point entry di fair value gap sampai M3 ya. Ini FVG 3M. Nah karena teman-teman tadi lihatnya dari daily internal tuh external, berarti target teman-teman jauh sampai high paling ini. Nah ini cara entry teman-teman. Stop loss ditaruh di sini bisa, jawabannya bisa, tapi lebih enaknya aku di sini sih kalau kita ke time frame kecil ya, karena kita sudah melihat yang namanya sebuah konfirmasi. Terus di sini tadi ada juga turtle shock tadi. Nah ini kalau di 2022 namanya liquidity grab, atau di sini ada yang namanya smart money reversal. Nah seperti itu. Jadi alasan kita entry tadi apa, ada fair value gap di daily, kita berespek bahwa pergerakan market itu di hari Selasa Rabu itu adalah sebuah retracement, berarti next Kamis atau Jumat itu adalah sebuah expansion, berarti retracement expansion, pergerakan retracement expansion itu dari swing high, swing low, swing high. Nah berarti ini adalah sebuah expansion, ini retracement terus expansion. Kita bisa tarik juga pakai Fibo White. Nah ini bisa pakai premium diskon. Nah ini, nah bisa ditarik premium diskon seperti itu ya. Jadi expansion retracement. Terus cara entry-nya tuh seperti ini teman-teman. Ketika masuk ya, jadi teman-teman jangan apa ya, menangkap pisau jatuh. Contohnya pisau jatuh seperti ini, teman-teman melihat PDR langsung entry seperti ini. No, kita butuh konfirmasi. Oke, kita butuh konfirmasi ketika price atau harga masuk di area PDRI. Oke, ini kita tulis dulu PDR atau PDA. Nah seperti ini. Oke, berarti kita bisa masuk itu setelah konfirmasi. Ini disebut market shift atau MX saja. Ini market shift. Terus kita bisa edit di fair value gap. Jadi ada 3 ya teman-teman ya. Contoh di sini adalah sweep liquidity. Oke, market shift. Nah, konfirmasinya ya. Terus fair value gap. Intinya tuh seperti ini. Ketika harga atau price
price ada di area PD array HTF atau 1 jam, yang kita lakukan satu, cari liquidity sweep. Yang kedua, cari konfirmasi. Terus yang ketiga, cari area entry. Bebas ya, FVG mau OB, terus apa lagi, breaker. Nah itu terserah teman-teman ya. Yang terpenting teman-teman ini ketika harga atau price ada di area PDRI ATF, yang kita lakukan satu, cari liquidity sweep. Dua, cari konfirmasi. Semisal kalau daily langsung turun ke H1, kalau di H1 kita cari konfirmasi 15 menit gak ketemu, kita cari sampai 1 menit seperti itu. Oke, next, target kita mana? Target kita adalah eksternal. Itu kalau kita belajar eksternal internal seperti itu ya. Terus hindari pergerakan market ketika pergerakannya itu sideways. Hindari pergerakan market ketika sideways. Nah ini yang teman-teman lakukan. Oke, jadi di sini next target berarti hari Jumat, Jumat malam kita kena take profit seperti itu. Ini adalah high hari Rabu, kita nanti di Kamis, berarti ini sebuah PDH. Jadi ini adalah buy set liquidity. Oke ya. Ya seperti itu ya. Nice. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah, ketika pergerakan market masuk, cari ke sebuah konfirmasi, jangan langsung entry. Oke, ini yang kita lakukan ketika market itu pergerakannya bisa kita follow. Contoh ketika bearish ya, ketika market itu bearish ya, kita follow aja, follow the trend aja ya. Ini mau apa namanya, pakai sampai sini bisa ya, pakai body aja bisa, mau pakai wick bisa. Yang terpenting harga itu masuk ke BDR nya seperti itu. Nah di sini juga ada video walaupun kecil. Nah, ini ada video lagi tapi udah keteken. Nah, seperti itu teman-teman. Nah inilah yang disebut turtle soup ya, ini disebut turtle soup. Turtle soup itu ya ketika sebelum terjadi sebuah apa ya, penyapuan turtle soupnya, itu dia membuat yang namanya sebuah liquidity teman-teman. Nah ini liquidity-nya ya, jadi pembuatan liquidity seperti ini. Nah seperti ini pembuatan liquidity, terus disapu di sini, terus dia reversal. Nah inilah disebutnya namanya turtle soup seperti itu ya. Ya jam 9 nih, jam berapa, jam 8 malam juga di sini ya. Ini untuk teman-teman entry dari internal to eksternal seperti itu. Jadi SL teman-teman 27 pip, take profit berapa ini, 428 pips. Oke ya, jadi entry-nya itu ya 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali, itu udah enak banget. Tetapi yang perlu jadi catatan buat kita, ketika market sideways seperti ini, kita no masuk, tidak boleh masuk. Oke. Oke, sekarang kita ke ini lagi, harga yang sekarang. Nah seperti ini ya bentuknya ya. Ini tadi PDR nya tadi. Bang, di sini kan ada FVG lagi, kenapa nggak diambil bang? Kita kalau kita berfokus ke daily saja mungkin ini tidak pernah diambil, tetapi kalau kita ke 4 jam weekly, nah bisa saja. Jadi jangan sampai kita berpatokan sama satu time frame. Kayak kita tadi, kita kan berpatokannya kan dari daily ke H1 ya. Ini daily, bang ini kan daily kok dia sampai bawah sini
ya kan, karena kita melihat lagi di H1 struktur lagi seperti itu, struktur konfirmasi. Oke. Nah, sekarang kita nih bisa next ke mana nih? Ke harga ya ini hari Senin ke Selasa ini ya. Oke, kita bisa hilangkan ini dulu. Nah, ini pergerakannya ya. Berarti ini adalah expansion, retracement, expansion, retracement, expansion. Jadi kita follow saja. Nah, ini kan daily nih. Ya, daily. Nah, dari daily ini teman-teman pasti beranggapan market goal ini bakal ngambil ke FVG-nya ini. Apakah bisa saja? Ya bisa. Jawabannya bisa. Ambil dulu baru naikkan seperti itu. Bisa kita beraspek seperti itu. Teman-teman, tapi dilihat di sini ini ada sebuah rejection. Ya. Ini pergerakan goal di hari Senin kemarin tuh rejection. Ya, high, low, high. Ya, seperti itu. Terus di sini di daily dari Senin ke Selasa, teman-teman mempunyai aspek bahwa market goal ini kan hari Senin belum sampai ngambil high ini nih. Ini kan disebut eksternal juga. Nah, nih di sini. Yang kita lakukan gimana, Mas? Kita ke H1 cari sebuah PDR ya, karena kita mempunyai aspek bahwa market goal ini ke eksternal. Ini kan eksternalnya ini. PD ya, PDL apakah bisa dibuat eksternal? Iya, jawabannya bisa. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita di sini mencari sebuah PD array. Oke ya, mencari sebuah PD array yang dimana PD array sebagai area pantauan kita ketika market masuk ke area PD array. Yang kita lakukan adalah menunggu sebuah konfirmasi. Nah, kita bisa gambar dulu. Baik. Nah, fair value gap PD array, ya, fair value gap adalah sebuah PD array. Ini ya. Ini hari Senin. Nah, ini Selasa berarti. Selasa jam berapa ini pengambilannya? Jam 2. Berarti sesi London pengambilan. Berarti London ini pergerakannya apa, teman-teman? Expansion. Oke. Asia retracement, London expansion. Ya, jadi ini masih expansion. Nah, sekarang yang kita cari apa di sini ketika market goal sudah ada di area internal ya. Karena kita berespek bahwa market ini bakal ambil yang namanya sebuah eksternal di sini. Ya, ngambil eksternal. Ya, kita cari konfirmasi lagi. Ya, kita ke low time frame lagi. Kan seperti itu. Tentu kita ke time frame berapa lagi? 3 menit. Nah, no konfirmasi. 3 menit ini atau sampai 1 menit pun bisa. Oke. Nah, di sini nih 1 menit nih. Ini apa nih? Ini jam Asia ya kan, Asia. Berarti Asia kita nggak masuk. Seperti itu ya. Atau kita bisa entry di time frame berapa tadi? Nah, ini 15 menit pun bisa. Oke ya. Kita juga ada fair value gap lagi di sini. Ini entry di fair value gap. Tapi kelebaran ya biasanya ya di sini ya. Nah, di sini nih. 3 menit, lebar lagi 3 menit nih. Atau di 1 M. 1 M konfirmasinya di sini, teman-teman. Ini juga sebuah CISD. Oke ya, ini juga disebut konfirmasi juga, iya, CISD ini. Terus di sini ada fair value gap. Nah, kita bisa entry di fair value gap sini juga bisa ya. Terserah teman-teman mau entry ketika ada konfirmasi seperti ini juga bisa.
Nah ini kan sudah konfirmasi nih, ini kan market shift. Oke, adakah turtle shop di sini? Ada, ini turtle shop. Oke, Asia pembuatan liquidity penyiapan. Nah seperti itu. Jadi teman-teman bisa entry di mana? Entry di sini langsung kasih asal aja 30 pip kah atau 20 pip, itu bisa ya ke entry di turtle shop. Nah terus kita bisa meletakkan entry itu di sini dari value gap atau pakai CE juga bisa ya, 50%. Stop loss di mana? Di sini aja. Nah seperti itu, 30 pip stop loss. Take profit berapa? Take profit ini 80, seperti itu. Ini kalau kita menggunakan internal eksternal, seperti itu teman-teman. Oke ya, mungkin teman-teman bisa memahami ini pergerakan gold di sesi apa nih, di sesi London ini adalah sebuah expansion ya teman-teman. Jadi mungkin banyak orang, oh yang penting di supply kita sell, kita sell, kita sell. Teman-teman lihat dulu pergerakan HTF nya, ini pergerakannya buy model, yang dimana dikasih buy model itu ketika harga di sini ya, harga ini kan disebut CSD juga. Ini harga perubahan harga, berarti next pembuatannya adalah sebuah retracement expansion. Retracement expansion, kita di indikasi buy model tuh seperti ini ya. Nah ini juga indikasi buy model. Terus mana lagi ini juga indikasi buy model, seperti itu ya. Berarti retracement expansion, retracement expansion, berarti ini adalah pergerakannya retracement terus expansion. Oke, mungkin seperti itu teman-teman cara kita masuk ke market itu. Kalau kita follow the trend enak kita, tapi kalau kita masuk di pergerakan market yang sideways, kita susah menganalisanya, susah banget. Yang kita lakukan itu adalah sebuah pergerakan market ini harus pergerakannya yang bisa kita follow. Contoh pergerakannya itu lagi retracement expansion, ya itu enak banget kalau kita follow. Tapi kalau pergerakannya lagi sideways seperti ini tuh gak enak ya, seperti itu gak enak kalau kita masuk. Walaupun ada FVG ini kan katanya internal, kok kena stop loss kan, seperti itu ya. Kena stop loss memang wajar ya, kena stop loss ya. Dan kita itu di sini untuk mengetahui yang namanya sebuah arah ya, arah bias market, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman belajar di sini uh, bisa bermanfaat ya. Saya juga mohon maaf sekali kalau kemarin belum upload ya, karena PC-nya baru dibenerin. Oke, buat teman-teman semuanya, itu dulu ya yang saya sampaikan, internal eksternal di pair SAU USD seperti judulnya ya. Oke, yang mau belajar dari awal basic banget boleh klik link ada yang ada di bio itu. Ketika mau teman-teman mau belajar mentorship juga bisa, seperti itu ya. Kalau mau belajar gratis pun bisa. Di sini tidak ada paksaan untuk teman-teman mau masuk mentorship, tapi kalau teman-teman benar-benar mau belajar, benar-benar dapat bimbingan, teman-teman bisa masuk di grup private-nya, seperti itu. Itu lifetime ya, pembayaran satu kali dan lifetime, seperti itu ya. Thank you buat teman-teman semuanya. See you, bye bye.